Karena belum tentu sepasang hati dan raga yang selalu bersama akan disatukan dalam bahtera cinta. Hari ini adalah hari pernikahan Dea dengan Rai. Dia adalah sahabat baik Rabil. Meski tak bisa dipungkiri bahwa Rabil menyayangi Dea, tapi dia harus mengikhlaskan Dea dengan pria baik yang kini menikah dengannya. Rabil juga kenal dengan Rai. Dia ikut bahagia melihat sahabat baiknya bahagia. Rabil juga menjadi saksi proses dia dan Rai hingga mereka menikah. Dia selalu bercerita kepada Rabil setiap perjalanannya hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka memang sangat dekat, sering bercerita, curhat, sharing-sharing. Dan ya, tapi jodoh memang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Sesudah menyantap makanan, Rabil menaiki panggung pernikahan Dea dan Rai. Dia bersalaman dengan Rai, salaman ala cowok. Wih, selamat ya bro, semoga langgeng dan lu bisa bimbing Dea. Bahagiain Dea selalu ya, ucap Rabil dari hati yang paling dalam. Rai tersenyum. Amin, amin, amin. Thank you ya Bil. Insyaallah gue akan berusaha bagiin Dea, jawab Rai. Mereka berpelukan erat sekali. Bahagianya Rai bisa memiliki teman seperti Rabil yang kebesaran hatinya patut dicontoh. Lalu Rabil bersalaman dengan Dea. Mereka sama-sama tersenyum. Meski sebenarnya senyum itu menyakiti hati Rabil, tapi Rabil tetap merasa bahagia melihat dua temannya ini bahagia. Selamat ya Dei, semoga bahagia. Aku doain yang terbaik buat kamu, ucap Rabil. Makasih ya Bil, semoga kamu dapat yang lebih baik daripada aku. Kita akan tetap jadi sahabat dan akan selalu seperti itu. Jadi kalau kamu butuh aku ataupun Rai, kami akan selalu sedia untuk kamu. Jadi kau jangan sungkan-sungkan ya sama kita, ucap Dea. Ya Dei, makasih ya, ucap Rabil. Mereka tersenyum. Lalu Rabil salaman juga pada keluarga Dea dan Rai. Rabil mengikuti prosesi pernikahan sampai akhir. Setelah hari itu, hari-harinya dipenuhi dengan undangan podcast. Dia diundang ke banyak podcast dan stasiun TV untuk menjelaskan perasaannya dan hubungan sebenarnya dengan Dea agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar netizen tidak salah paham kepada mereka gitulah. Dia dengan senang hati datang dan mengatakan perasaan sebenarnya bahwa mereka memang dekat, tapi sebagai sahabat baik yang sering sharing-sharing tentang kerjaan, curhat-curhat dan semuanya. Tapi mereka tidak pacaran, hanya dekat sebagai sahabat. Dia pun mengatakan bahwa dia memang sayang kepada Dea, tapi hanya sebatas sahabat. Sayang sebatas sahabat, mungkin. Saat ditanya perasaannya campur aduk saat datang ke pernikahan Rai dan Dea. Tapi perasaan itu mungkin hanya karena dia takut merasa kehilangan, karena sebelumnya dia dan Dea adalah sahabat yang sangat dekat. Setiap ditanya selalu seperti itu jawabannya, karena memang itulah kenyataannya. Ya gue emang sayang sama Dea, tapi ya sayang sebagai sahabat mungkin, ucap Rabil di suatu podcast. Terus pas datang ke pernikahan Dea dan Rai, gimana perasaan lo? Tanya Gray, pemilik podcast. Kalau ditanya perasaan sih, ya perasaan gue campur aduk sih. Tapi mungkin perasaan itu cuman perasaan takut kehilangan aja.
Karena kan kalau udah nikah ya pasti beda kan. Pasti ada batasan gitu. Yang biasanya bareng-bareng mungkin sekarang bakalan jarang gitu. Tapi gue bahagia melihat mereka bahagia. Karena pasti seorang sahabat akan berharap sahabatnya bahagia. Iya kan? Jawab Rabil. Wih, keren juga nih. Semoga Rabil dapat yang lebih baik ya. Cepet nyusul deh, ucap Gray. Amin, amin, ucap Rabil. Oke, terima kasih Rabil. Nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru juga ternyata ya ngobrol sama lu. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Ucap Gray menutup podcastnya. Setelah ngobrol-ngobrol, Rabil pamit pulang dan berterima kasih kepada Gray karena telah mengundangnya. Gray juga berterima kasih karena Rabil telah menyempatkan diri untuk datang ke podcastnya. 2 minggu kemudian, kurang lebihnya, publik kembali dihebohkan dengan pernikahan Ricky dan Ayah. Karena sebelumnya Ricky adalah pacar Esy, tapi ternyata Ricky menikahnya dengan Ayah. Esy masih ingat sekali saat Ricky mengundangnya ke acara pernikahan. Mereka bertemu di kafe. Ricky bersama Ayah datang. Esy, aku mau nikah sama Ayah. Doain ya, ucap Ricky. Perih memang rasanya, tapi karena suatu alasan hubungan mereka memang tak bisa dipertahankan. Kini hatinya harus ikhlas melepas Ricky untuk Ayah. Mereka sama-sama orang yang baik, jadi Esy ikut bahagia melihat Ricky dan Ayah bahagia. Iya Esy, maaf ya, kami tak anggap selama sebulan. Mungkin ini udah takdir. Kita ngerasa cocok dan akhirnya memutuskan untuk menikah, ucap Ayah. Esy berusaha tersenyum di balik lukanya, memberikan senyum bahagia untuk mereka. Alhamdulillah ya, kalian emang cocok. Semoga kalian langgeng sampai ke surga kelak. Amin. Amin, amin. Makasih ya Esy. Semoga kamu dapat yang lebih baik dari aku, ucap Ricky. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, ini surat undangannya. Jangan lupa datang ya, ucap Ricky sambil menyerahkan surat undangan kepada Esy. Insya Allah Esy akan usahain untuk datang. Semoga bahagia ya A. Iya, makasih ya Es, ucap Ayah. Kalau gitu aku pulang duluan ya, ada hal penting. Iya Es, hati-hati ya, ucap Ricky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ricky dan Ayah. Esy berjalan pergi menjauhi mereka. Air mata yang sejak tadi berdesakan ingin keluar, kini akhirnya bercucuran tak bisa terbendung. Begitu perih hatinya. Bukan perih karena Ricky dan Ayah akan menikah, tapi perih karena masih banyak kenangan yang belum bisa ia lupakan dengan mudah. Dan kini dia menguatkan hati untuk hadir di pernikahan Ricky dan Ayah. Jangan rapuh. Kamu harus bangkit Esy. Percayalah, semua luka ini akan berakhir. Karena Allah tak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan. Hadapilah dengan penuh keyakinan juga keikhlasan, karena Allah selalu bersama kita. Dia menguatkan hatinya sendiri lewat kata-kata yang teruntai di benaknya. Mama Ricky dan keluarga menyambutnya dengan hangat, masih seperti keluarga. Lalu Esy menikmati hidangan. Setelah itu dia naik ke panggung pengantin bersalaman dengan keluarga Ayah, lalu tersenyum kepada Ricky sambil mendoakan yang terbaik. Lalu dia memeluk Ayah dan mendoakan yang terbaik. Lalu dia memeluk Rico, saudara kembar Ricky, dan terakhir Mama Ricky memeluknya. Esy balas memeluknya. Neng, doain ya Aikinya, semoga bahagia dunia akhirat,
ucap Mama Riki sambil menangis di pelukan Esi. Esi mengusap-ngusap punggung Mama Riki berharap bisa menenangkan. Iya mah, Esi pasti akan doain yang terbaik buat Aiki, ucap Esi. Setelah itu, dia berfoto bersama pengantin. Dia mengikuti acara pernikahan sampai akhir. Lalu dia pamit pulang di akhir acara. Aku pamit pulang ya, Riki, Ayah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian saling membahagiakan, ucap Esi. Amin, ucap Riki dan Ayah. Assalamualaikum, ucap Esi. Waalaikumsalam. Esi beranjak menuju mobilnya. Esi, teriak Riki. Belum beberapa langkah, Riki kembali memanggilnya. Esi hanya membalikkan badannya, tidak menghampiri. Kenapa Ki? Makasih ya, ucap Riki. Esi tersenyum. Sama-sama. Kalau gitu aku pamit ya. Ya, hati-hati ya Es. Esi kembali melangkahkan kakinya. Air mata kembali mengguyur wajahnya. Air mata yang selalu dia sembunyikan di depan orang lain. Makanya semua orang mengira bahwa dia baik-baik saja. Esi benar-benar memiliki jiwa besar dan sangat periang hingga dia mampu menutupi semua kesedihannya. Selamat tinggal Ki. Terima kasih atas 5 tahun ini. Aku memang tidak bisa melupakan kenangan itu, tapi aku akan coba ikhlaskan. Aku bahagia ngeliat kamu sama Ayah. Semoga kalian selalu saling membahagiakan. Yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, dan ku jadikan kau kenangan yang